Ih, kok diputus lagi yuk? Kamu itu nagih hutang, apalagi teleponan sama mertua. Kalau lemah lembut begitu, gimana orang mau bayar? Yang galak dong. Iya, Pak. Paham ya? Paham. Halo? Bu? Salah sambung. Eh? Ih, piye iki? Kok diputus terus ya? Gimana ya? Ayo besok aku telepon yang lain dulu deh. Nah, yang ini nih. Lauk, telur lagi. Siapa lagi ini? Siapa ini? Kok nomor nggak dikenal? Ini jangan-jangan dari finance. Pasti dia mau nagih. Waduh, ciloko gimana ini? Ya kalau finance. Nah kalau kantor, nanti aku disuruh kerja lagi. Wah, money. Ya pasti kantor lah. Nggak mungkin nggak. Pasti yang gantiin aku nggak becus kerjanya. Halo? Halo, dengan Bapak Ari. Iya, ini saya Widya dari Gemilang Finance. Tuh kan aku bilang apa dari finance. Iya? Pak, ini tuh cicilan motor Bapak udah nunggak 3 bulan loh. Mau dibayar kapan ya? Bayar sekarang ya, Pak. Kalau enggak nih ya, motor Bapak saya sita. Sabar, Mbak, sabar. Tenang aja, pasti saya bayar. Cuman masalah saya tuh lagi... Halo? Pak? Mbak, tolong kasih saya waktu, Mbak. Asma saya sakit. Piye iki kok bisa sih, Pak, tiba-tiba kambuh? Tunggu sampai saya sembuh, Mbak. Sampai paru-paru saya normal. Tenang aja, Mbak. Saya pasti bayar. Kasih saya waktu. Pak? Halo? Halo? Ih, kok putus sih? Atau jangan-jangan bapaknya meninggal iki? Hah? Gimana ya? Kalau bapaknya meninggal pas aku telepon tagih utang, ya udah aku harus tanggung jawab dong. Makanku aja masih pakai telur kok. Disuruh bayar tagihan. Lihatnya biasa aja lah. Kayak nggak pernah pinjam online aja kamu. Kenapa kamu nggak pakai uang di ATM aku buat beli mobil kamu? Aku udah nabung buat beli mobil. Dan uang aku cukup kok buat bayar DP-nya. Sisanya aku cicil. Makanya aku nggak pakai uang kamu. Jadi kamu nggak mau pakai nafkah dari aku untuk kebutuhan kamu? Gimana ya, Mas? Aku ngerasa aku kurang sreg gitu. Pakai uang dari suami aku yang belum move on dari masa lalunya. Terus aku juga nggak mau dengan aku pakai uang kamu tuh kamu bakal pikir kita udah nggak ada masalah lagi. Padahal kita masih ada masalah, Mas. Ya udah terserah kamu. Aku cuma mau nunjukin ke kamu. Itu niat baik aku sebagai seorang suami. Tapi ATM-nya kamu pegang aja. Siapa tahu nanti kamu butuh untuk kebutuhan kamu. Kenapa sih, Rin? Sikap kamu defensif begitu. Padahal sebagai suami kamu, aku mau bertanggung jawab menafkahi kamu. Maaf kalau kamu kecewa, Mas. Tapi aku nggak mau nanti kamu ungkit-ungkit apa yang udah kamu kasih ke aku. Sama kayak Doni dulu.
Oh iya, tadi mama kamu bilang bakal ada acara di rumah mereka besok. Mereka ngundang kita. Kamu ikut kan? Kalau emang kamu bisa. Bukannya kamu ada tugas, Mas? Kalau pagi aku bisa. Aku baru masuk kerja jam 12. Jadi mungkin ntar setengah 12, aku bakal pamit duluan. Ya udah, kalau gitu mendingan kita datang aja. Aku nggak mau nanti mama curiga kalau aku datangnya sendiri. Sebaiknya kita harus tetap terlihat baik-baik aja. Jangan sampai nanti mama kamu tahu kita berantem, terus mama kamu bilang ke mama aku. Aku nggak mau mereka khawatir dengan kita. Iya, Mas, aku paham. Jadi gimana Widya? Apa hasil hari ini? Dari 10 orang yang saya tagih, 5 orangnya nggak angkat telepon, Pak. 3 orangnya bilang kalau mereka akan membayar dalam waktu 2 hari ke depan. 1 orangnya bilang kalau teleponnya salah sambung terus. Terus 1 orang lagi, masa tiba-tiba asmanya kambuh, Pak? Yang asmanya kambuh pasti namanya Ari ya? Iya betul, Pak. Namanya Pak Ari. Kebiasaan. Yang namanya Ari itu memang selalu begitu. Setiap ditagih, pasti alasannya asma kambuh. Loh? Berarti Pak Ari ini bohongin saya dong, Pak? Iya. Ini sudah ketiga kalinya dia mangkir bayar utang dengan alasan yang sama. Udah, pokoknya tagih terus itu orang. Jangan percaya sama sandiwaranya. Nanti kalau kamu berhasil tagih hutang dia, kamu saya kasih bonus 20% dari gaji kamu. 20% dari gaji saya, Pak? Iya. Baik, nanti akan saya tagih lagi. Semoga aku bisa tagih hutang dari Pak Ari ini. Lumayan kan buat bantu Bapak sama Ibu? Bentar deh, itu yakin Emil bisa jaga papa sendirian? Atau mama ikut jaga papa ya? Aman kok, Ma. Lagian ada suster juga yang bantuin kan. Papa juga pasti pengen banget ngobrol sama Emil. Emil tuh udah lama loh, nggak pulang-pulang dari Amerika. Pasti papa kangen. Ya udah deh, kalau gitu yuk kita pulang ya. Kamu sekarang kerja di leasing collector, Wid? Iya, Mas. Jadi nih ya, ternyata kantorku itu kantor leasing. Jadi nih ya, tugasku itu nagihin utang orang yang kredit mobil sama motor. Ya, tapi mereka nunggak bayar. Ada-ada aja hidup kamu, Wid. Kemarin-kemarin kamu yang ditagih debt collector. Sekarang malah kamu yang jadi tukang tagihnya. Yo, aku juga nggak ngerti tuh kenapa jadi kayak gitu. Emangnya kamu bisa nagih orang? Emang bisa? Emang bisa? Coba. Parah banget loh, Mbak Aceng ini sama Mas Jaka nggak percaya atau Bu, Pak? Coba tunjukin. Ini aku contohin ya. Coba. Tak telepon. Terus aku bilang, halo Pak Ari. Iya ini tuh Bapak tuh kreditnya udah nunggak 3 bulan. Bayar ya sekarang. Kalau nggak motor Bapak saya tarik. Gak pantas tuh. Gak pantas. Gak nakutin. Ih parah banget Ibu tuh didukung lah anaknya kerja. Oh gak pantas, Wid. Gak pantas. Wes.